Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Jumpa lagi bersama saya Nurul Abror atau biasa dipanggil Abror dalam acara Bincang Promoter yang dipersembahkan oleh Promoter TV. Kali ini kita akan membahas perihal yang sangat menarik sekali, yang mana saya sudah ditemani oleh seorang wanita cantik, yaitu Mbak Atika Mutiara Okta Petina. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Mbak Atika ini beliau juga menjabat di Ombudsman ya, sebagai Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Bukan begitu Mbak? Benar. Nanti kita akan sedikit sharing-sharing dengan beliau berkaitan dengan apa itu Ombudsman dan yang lain-lain. Yang pastinya teman-teman sekalian saksikan, jangan sampai skip-skip, nonton terus, ikuti terus sampai habis. Oke? Nah, langsung saja mungkin Mbak, kita sharing-sharing berkaitan dengan Ombudsman. Apa itu Ombudsman? Ombudsman. Jadi Ombudsman itu adalah sebuah lembaga negara. Kalau ditanya Ombudsman itu singkatan apa sih? Nggak ada. Memang Ombudsman itu sebuah nama lembaga negara. Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman itu sebuah lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Gitu. Jadi tugas utamanya itu ada dua. Yang pertama, kita menerima laporan-laporan masyarakat nih tentang pelayanan-pelayanan publik di luar sana yang kira-kira bermasalah gitu lah. Kira-kira ada penyimpangan gitu lah. Di sini saya pakai bahasa yang enak di kita ya. Saya nggak pakai bahasa undang-undang ya. Nanti kita kuliah. Kita menerima laporan masyarakat dan menindaklanjutinya gitu. Kemudian tugas yang kedua, kita melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik. Gitu. Dan titik fokusnya dia melakukan pencegahan. Apapun itu pokoknya cegah gitu ya. Bicara Ombudsman ya, Ombudsman yang dua tadi. Jadi dua tadi kita menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Kemudian kita melakukan pencegahan. Pencegahan maladministrasi ini ya gunanya supaya jangan sampai kita minimalisir lah, gimana jangan sampai ada laporan-laporan dengan substansi yang berulang, atau mungkin ada laporan-laporan masyarakat yang lain tentang penyimpangan pelayanan publik yang lain gitu, atau yang kita sebut itu namanya maladministrasi kalau di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 nomor 25 tahun 2009. Kan saya jadi undang-undang ya. Tapi nggak apa-apa, justru ada dasar obrolan kita pada sore hari ini. Terus terkait mungkin ininya Mbak, apa secara spesifiknya peran dan fungsinya Ombudsman itu apa yang perlu disampaikan? Ya, jadi kami tadi ya saya sudah sampaikan kita menerima laporan masyarakat dan menindaklanjutinya. Gitu. Jadi tapi jangan berpikir kita seperti lembaga KPK ya yang kemudian orientasinya pada sanksi. Ombudsman ini sebuah lembaga persuasif di mana ketika kita menerima laporan tentang dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, saya mencontoh gini deh. Misalnya Mas Abror nih ya, Mas Abror misalnya mau bikin usaha toko obat, misalnya toko obat alternatif. Ngurus nih izin nih ke Dinas PTSP, pelayanan tepat di suatu pintu. Nah di situ misalnya dikatakan untuk bikin izin usaha toko obat itu 7 hari. Ternyata Mas Abror ini udah 2 minggu nggak jadi nih. Dugaannya ada penundaan berlarut dong di situ. Nah Mas Abror melaporkan itu ke Ombudsman. Ombudsman nanti akan memverifikasi nih, Mas Abror betul selaku pengakses pelayanan di DPM PTSP, misalnya KTP-nya mana, bukti aksesnya mana, registrasinya ya pada saat mengakses pelayanan di sana. Kemudian Mas Abror harus menceritakan kronologinya kapan Mas Abror mengakses pelayanannya. Gitu. Kalau mengakses pelayanannya secara langsung ke kantor, ketemu dengan siapa? Oh saya ingat namanya, oke, petugas yang mana? Bisa nggak tahu nggak ciri-cirinya atau petugasnya yang di loket mana gitu. Nah setelah kita cukup ya secara formal material dari Mas Abror, baru nanti kita akan mengkaji dulu nih. Oh secara ketentuan nih harusnya ternyata benernya 7 hari. Mas Abror ini berarti ada dugaan penundaan berlarut nih di dalam pengurusan izin toko obat tadi, gitu kan. Nah baru
Terus setelah itu kita punya kesimpulan sementara di awal, kita punya kira-kira dugaan maladministrasinya penundaan berlarut yang oleh DPM PTSP. Kita klarifikasi dari DPM PTSP nya. Kita nggak boleh langsung ngejudge. Klarifikasi dulu ya. Klarifikasi dong. Nah, tapi klarifikasi juga ketika misalnya DPM PTSP nya bilang enggak, ya kita nggak bisa langsung percaya begitu juga. Oke, tidak. Oke, mana bukti-bukti bahwa memang benar yang menyatakan bukti-bukti mendukung pernyataan dia tersebut. Saya bilang enggak, kok kita udah sesuai waktu. Oke, kalau gitu kita punya bukti nih. Ini aksesnya misalnya tanggal 7, sekarang udah tanggal 21. Terus sekarang tanggal 30 misalnya gitu ya. Mana bukti bahwa Anda sudah benar melaksanakan sudah melayani sesuai dengan hari gitu. Kalau dia sendiri tidak bisa berikan bukti, nanti akan pada akhirnya kita akan sampaikan bahwa Anda ini udah penundaan berlarut, mau dibenerin atau enggak? Kalau mau dibenerin, maka ombudsman itu orientasinya kan tadi ya, orientasinya itu ada perbaikan layanannya, sudah nanti akan ombudsman tutup laporan itu. Dengan harapan setelah itu maka akan ada perbaikan pelayanan publik di sana dan tidak terulang lagi untuk kejadian-kejadian serupa. Jadi tidak ada ombudsman menjarain seseorang atau menjarakan salah satu aparatur pemerintah. Karena dia emang fungsinya ada di tengah-tengah. Iya, orientasinya perbaikan tadi dan kita lembaga persuasif. Gitu. Terus kalau ini kan Mbak juga kan di sini sesuai posisi Mbak ya, yang mana mengenai dengan pencegahan maladministrasinya. Upaya apa mungkin yang bisa di-share ke kita terkait upaya-upaya pencegahan maladministrasinya baik itu di skup pemerintahan maupun non pemerintahan gitu. Bisa disampaikan Mbak? Oke, jadi yang pertama Mas, saya perlu sampaikan dulu sebelum tadi bicara tentang pencegahan maladministrasi. Wilayah kerja kami itu ada di dalam instansi pemerintahan, BUMN, BUMD. Boleh swasta, tetapi swasta yang menjalankan misi negara atau dia menggunakan dana APBN APBD. Jadi masih ada hubungan dan kaitannya ya. Jadi nggak ada semua swasta juga gitu. Bicara pencegahan gitu ya. Tadi kan kita udah ngomongin gimana ketika ombudsman terima laporan dan menangani laporan. Nah, pencegahan ini di kami ini harus bisa begini nih. Kita harus bisa mendeteksi kondisi di masa yang akan datang. Jadi kondisi di masa yang akan datang dengan laporan-laporan yang banyak tadi itu kira-kira berarti di masa yang akan datang ini ada apa lagi nih ya maladministrasi yang bakal terjadi. Oke, kalau gitu kita kajian. Gitu. Kita lakukan kajian jadi gitu. Misalnya contoh kita laporannya banyak tentang bansos nih tahun 2019 misalnya gitu ya. Oh ya sudah, kalau gitu berarti di 2020 kita lakukan kajian tentang bansos misalnya atau tentang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang jadi sumber dari kurang lebih kenapa sih bansosnya misalnya salah sasaran gitu kan. Kita lihat di situ, oh ternyata DTKS-nya perlu diperbaiki dalam mekanismenya dan sebagainya begitu. Nah, jadi kita tuh berharap dalam kajian kita ya bisa dengan kajian itu bisa kelihatan loh, oh akar permasalahannya di sini. Jadi nggak terulang lagi laporan-laporan yang banyak tadi gitu. Atau misalnya upaya-upaya pencegahan kita juga dengan melakukan survei. Survei ini contohnya seperti yang akan kita lakukan sekarang, bentar lagi maksud saya, nggak bisa dikasih tahu waktunya misalnya. Itu tentang penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan publik, gitu. Nah itu juga bagian dari upaya pencegahan kita. Ketika pemerintah punya standar pelayanan publik, diharapkan kan nanti akan menghindari dari bentuk-bentuk maladministrasi di lapangan. Gitu. Kalau untuk kanal-kanalnya mungkin gimana kemudian masyarakat umum, masyarakat awam bisa tahu untuk menghubungi ombudsman sendiri gitu. Apakah kemudian datang ke kantornya, kalau datang ke kantornya di mana, atau mungkin bisa melalui internet, ada mungkin akun-akun yang bisa di-share ke kita semua Mbak? Boleh banget. Jadi kalau misalnya mau lapor ke ombudsman, itu bisa melalui beberapa kanal. Datang langsung, bisa. Itu kantor kami di Pakuman di Jalan Waya Semangka nomor 16 Kapangan. Melalui telepon bisa, telepon kami di 0721251373. Melalui WhatsApp pengaduan bisa, ada di nomor 0811 980 3737. Melalui email juga bisa, ya, di pengaduan.lampung@ombudsman.go.id. Itu ada beberapa kanal tuh, kan? Kirim surat ke alamat yang tadi juga boleh. Dan poin pentingnya adalah apapun pengaduannya itu semua gratis.
tis tidak dipungut biaya teman-teman sekalian. Dari share berkaitan dengan kanal-kanalnya nanti bisa dihubungi, atau mungkin teman-teman mungkin menemukan tindak-tindak kejanggalan yang ada di skup daerahnya masing-masing. Ya, begitu. Kalau dia untuk penanganan pencegahannya ada nggak kemudian dia agenda misalkan sosialisasi dilibatkan kayak tokoh pemuda atau orang pemuda atau mungkin mahasiswa atau mungkin pelajar yang ikut dilibatkan dalam ombudsman, itu ada nggak? Ada, bisa ada ya? Ada. Karena kita juga punya program seperti itu yang melibatkan tokoh masyarakat, unsur masyarakat, mahasiswa. Itu namanya kalau di kami programnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, PAMAS disingkatnya. Jadi kita di situ semacam memberikan sharing sama unsur masyarakat tadi untuk mereka tahu tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka tuh minimal keluar dari ruangan setelah sharing sama kita tuh mereka punya keberanian untuk bisa lebih aktif dalam hal mereka ketika mendapatkan pelayanan yang tidak baik tadi, pelayanan tidak sesuai tadi gitu, atau pelayanan yang maladministrasi tadi. Satu itu, dan kedua mereka juga bisa menjadi salah satu perpanjangan tangan ombudsman dalam hal misalnya ketika mereka menemui seperti itu terjadi di orang lain, mereka kan bisa kita punya ombudsman loh, lapor dong ke ombudsman gratis loh, ini loh kanal-kanal. Terkait ini mungkin Mbak, teman-teman mungkin di rumah yang sedang menonton, saya rasa di semua kalangan ini yang menonton, baik itu pemuda maupun itu orang tua, yang dimaksud malpraktik nih, bisa jadi mereka nggak tahu nih, atau malpraktik, maladministrasi ya, maladministrasi itu apa, terus ada apa aja sih pelayanan publik yang mungkin di share juga. Contoh maladministrasi ya, saya kasih contoh, ada beberapa bentuk maladministrasi, misalnya penundaan berlarut. Tadi saya kasih contoh, kita mau bikin izin harusnya tuh 7 hari, kita 14 hari atau 20 hari berjadi-jadi. Udah gitu kita mau bikin kartu keluarga seharusnya gratis, tapi ternyata dipungut biaya, berarti pungutan liar atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Itu maladministrasi. Kemudian kita mau mengakses pelayanan kita mau mengakses suatu pelayanan, kita nggak dilayani tapi orang lain dilayani, diskriminasi, itu maladministrasi. Terus apalagi? Kita punya kartu asuransi kesehatan dari pemerintah, jaminan kesehatan nasional, tapi kita tidak bisa menggunakannya, nggak dilayani karena alasan ini tuh yang kurang dapat dipahami. Artinya kita tidak dilayani, maka itu maladministrasi. Gitu. Itu ada banyak contoh-contoh maladministrasi. Tapi yang dia berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik. Yang itu bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, ya, nih pelayanan publik itu ada 3. Apa tuh? Barang, jasa, administrasi. Nah, gimana tuh? Mungkin bisa di-share tuh. Jadi kalau pelayanan barang, saya kasih contohnya ya, misalnya bantuan sosial, ada beras, kan? Ada mungkin alat-alat sekolah, listrik, air, itu barang publik namanya. Jalan, itu barang publik. Barang publik ya. Terus kalau kayak PKH, KIS gitu masuk juga ya? Ya iya, barang-barangnya yang dia kemudian diakses untuk publik. Itu barang publik, semua barang publik. Yang semua yang terkait dengan barang-barang yang memang diperuntukkan untuk publik. Ya. Kemudian yang kedua tadi, jasa publik. Jasa publik itu misalnya penyuluhan dari penyuluh pertanian, pelayanan kesehatan dari dokter, dari perawat, pelayanan pendidikan dari guru. Itu jasa, nggak kelihatan ya. Tapi kan itu semua adalah jasa publik yang bisa diakses oleh siapapun masyarakat yang memang membutuhkannya, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah administrasi publik. Ini adalah segala bentuk pelayanan yang ada produk administrasinya, misalnya KTP, KK, akta-akta, kemudian surat sertifikat hak milik, ya, surat tangan, kemudian segala bentuk izin perizinan, kan dia ada tuh izinnya ya. Jadi dokumen administrasi maksud saya, itu bentuk administrasi publik yang juga siapapun masyarakat bisa mengaksesnya selama sesuai dengan ketentuan. Jadi 3 tadi, gitu. Yang ya itu disediakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, ataupun badan perseorangan ataupun swasta yang mana dia menggunakan dana APBN atau APBD, atau dia masuk ke dalam isi negara. Itu masuk ke wilayah pengawasan ombudsman. Siap. Terus untuk terkait
pesannya mungkin ya titik tekannya karena ini dia mengawasi juga terkait dengan pemerintah, itu yang dititik tekankan untuk pemerintah itu ada nggak Mbak? Untuk harapannya, untuk pesannya lah untuk pemerintah yang harus disampaikan oleh Gus Nur. Harapan pemerintah ya. Ya. Oke, mungkin Mas Abrar kemarin masih mengingat juga kami baru saja menyelenggarakan penandatanganan komitmen dan deklarasi untuk seluruh kepala daerah, ya kan? Jadi kalau bicara harapan kepada pemerintah, tentunya kenapa sih kami kemarin itu menyelenggarakan acara itu? Gitu. Kami ingin lebih dulu, gitu ya, mengumpulkan para pucuk pimpinan dari setiap pemerintah daerah. Kan pucuk pimpinannya kalau nggak kepala daerah, wakil kepala daerah, gitu ya. Nah, kami ingin dulu mereka itu punya sama-sama Bapak Ibu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu punya sama-sama komitmen tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, gitu. Jadi kemarin kami itu mengundang tuh sebenarnya cuma mengingatkan aja, dan satu hal, tanpa kami mengingatkan, sebetulnya sudah ada dua alasan penting kenapa mereka harus melaksanakan pelayanan publik yang baik. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta timnya itu memang punya kewajiban buat menyelenggarakan pelayanan publik sesuai undang-undang. Saya ngomong undang-undang nih ya, dikit ya, undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan di situ. Dan yang kedua, teman-teman mungkin bisa deh scroll lagi ke atas berita-berita dulu pada waktu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mencalonkan diri. Bisa dilihat sebagian besar pasti mengusung visi-visi tentang pelayanan publik. Pasti itu. Pasti. Karena itu jadi jualan yang memang bisa benar-benar menarik perhatian masyarakat, menarik hati masyarakat. Ya siapa yang nggak tertarik ketika kita dikatakan kalau misalnya saya nanti menjadi kepala daerah, saya akan memberikan pelayanan kesehatan yang gratis atau misalnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Siapa yang nggak pengen? Pendidikan yang misalnya gratis atau pendidikan yang berkualitas, siapa yang nggak pengen? Nah, sekarang kan sebenarnya tinggal ya time is yours gitu kalau kita bisa bilang sama kepala daerah gitu kan. Oke, dulu anda Bapak Ibu sekalian berjanji gitu kan. Nah, maka kemarin kita dalam momen penandatanganan kemarin itu sebetulnya kata kami nanti akan melakukan penilaian kepatuhan. Nanti akan ada zona merah, kuning, hijau di pemerintah daerah itu. Tapi itu nanti lebih panjang dibahas nanti deh ya. Nah, ini sebagai awalan aja penilaian sebelum penilaian gitu. Penilaian itu tentang standar pelayanan publik tadi, di mana ketika setiap pelayanan itu harus punya tarif, harus punya mekanisme, harus punya persyaratan yang terinformasikan kepada masyarakat. Ya, kita mau bilang, Bapak Ibu kalau visi misinya dulu tentang pelayanan publik berkualitas, sekarang standar pelayanannya dulu nih diadain, diselenggarain. Gimana mau kualitas kalau sekarang standar pelayanan yang jadi tolak ukurnya aja belum punya. Gitu. Jadi kita kemarin ya jadi ya itu tanpa ombudsman kemudian minta deklarasi, sebenarnya tadi sudah ada dua alasan besar yang memang cukup untuk para kepala daerah dan kepala daerah tersebut memberikan pelayanan publik berkualitas ke masyarakat. Gitu. Ya mungkin untuk kepala-kepala daerah atau yang sedang menonton itu disimak baik-baik ya. Tapi saya yakin salah satu hal Mas Abrar, kemarin tuh semua 16 kepala daerah, ada beberapa yang wakil kepala daerah itu hadir, bahkan Pak Gubernur itu hadir langsung. Dari hadirnya mereka saja itu sudah menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut memang punya niat ya, punya niat memang untuk bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik. Karena kalau enggak, ya belum hadir, ya enggak? Karena dulu kami pernah mengundang juga deklarasi calon kepala daerah. Nah, kalau pada saat calon, saya pikir semua berkepentingan karena itu jualan dong lagi-lagi, ya nggak sih? Oh kami hadir nih, kami sanggup nih untuk berkomitmen, ya berkomitmen. Tapi ketika sudah hadir, ketika sudah duduk di singgasananya, singgasananya, ketika sudah duduk sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, gitu kan? Kita lihat lupa nggak nih sama janjinya dulu? Oh ternyata alhamdulillah mau hadir, gitu. Nah, sekarang kita lihat aja gimana. Nanti kan bisa kelihatan di penilaian kepatuhan nanti hasilnya gimana? Biasanya akhir tahun. Nah. Kalau untuk saat ini kacamata ombudsman menilai pelayanan publik di Lampung bagaimana? Luas ya kalau itu ya. Dalam hal apa dulu? Ada banyak aspek. Kalau misalnya kita bicara tentang penilaian kepatuhan tadi, terakhir kan kami menyelenggarakan di 2019, karena 2020 kemarin pandemi ya, jadi kita masih menyelenggarakan. 2019 kemarin aja masih ada beberapa yang masuk ke zona kuning dan zona merah. Artinya tingkat kepatuhannya masih sedang dan rendah dalam penyelenggaraan standar. Yang merah? Yang merah ada dua. Ya, yang kuning. Merah itu bilang apa itu? Merah itu berarti tingkat kepatuhan
kepuasan rendah. Tingkat kepuasan rendah. Ya bayangin Mas Abror hanya sekadar melaksanakan, menjalankan, menempel atau misalnya memasang di website tentang tarif pelayanan, persyaratan pelayanan aja belum. So kita mau kualitas pelayanan, gimana kira-kira ini? Itu dua kabupaten yang dua kabupaten, terus kemudian ada kalau nggak salah saya ada lupa ya, maaf ya karena 2019 kayak itu kalau nggak salah 5 kalau nggak salah. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke zona hijau saja masih ada PR selanjutnya. PR selanjutnya itu apa? Ketika mereka sudah memampang tarifnya berapa, persyaratannya apa, PR selanjutnya adalah terlaksana nggak? Iya. Ya, baru kita bicara baru kita bicara kualitas gitu kan. Nah, apalagi kalau belum, gitu pasti kelihatannya sudah ada perubahan belum nih untuk tahun 2021 ini? Untuk peningkatan yang tadinya zona merah mungkin ada peningkatan. Kalau saya tidak bisa meraba-raba ya, tapi kalau kita ini kan penilaian kepatuhan dari 2013. Iya. Kalau bicara kurvanya dari 2013 ke 2019 itu selalu naik, selalu semakin banyak pemerintah daerah yang punya semakin kepedulian, punya kesadaran untuk bisa menyelenggarakan standar pelayanan publik tadi gitu ya. Maka harapannya sih di 2021 ini kalau melihat kurva dari 2013 ke 2019 tadi, di 2021 ini mudah-mudahan ya bisa lebih banyak lagi karena udah semakin banyak contoh-contohnya. Ditambah lagi dengan kegiatan kemarin di deklarasi kepala daerah kemarin, mudah-mudahan itu akan diingat deh sama kepala daerah dan akan diingat juga sama masyarakat gitu. Kemarin promoter ini juga kan nggak ikut juga kan ya. Ya harapannya masyarakat tahu supaya masyarakat juga sama-sama bisa ikut mengawal bahwa kemungkinan mereka di daerah itu sudah berkomitmen untuk menggunakan pelayanan dan kualitas. Pasti untuk Maja Lampung dong. Oh ya, of course. Ya, semakin menarik. Mungkin bisa diminum dulu Mbak. Boleh. Kalau sedikit ngomong kan. Kita nggak kayak kuliah kan ya. Iya. Diminimalisir tentang undang-undangnya nih. Iya. Boleh ya, Bu ya. Ini bukan sponsor kok. Nggak ada nama. Nggak ada nama. Ya, mungkin lanjut Mbak ya. Untuk kemudian di masa yang akan datang nih, hal-hal terdekat yang berhubungan langsung nanti mungkin dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah, ada kedapat depan lah. Bocoran dong kalau gitu. Tipis-tipis saja Mbak, tipis-tipis. Tipis-tipis saja. Ya kalau sih sebenarnya ini juga memang sudah kami informasikan ya beberapa pihak. Kami juga sedang melakukan kajian tentang vaksin COVID-19. Kenapa tentang vaksin? Karena kita melihat ya vaksin ini adalah suatu proses yang akan panjang. Sampai saat ini kan baru dari pemerintah ya, unsur pemerintah atau pelayanan publik, unsur nakes dulu tenaga kesehatan, terus kemudian lansia dengan pelayanan publik, unsur pemerintah gitu yang memberikan pelayanan publik yang sudah divaksin. Unsur masyarakat belum kan? Pers mungkin udah beberapa ya? Masih divaksin? Udah vaksin juga? Pers sudah. Masyarakat itu masih banyak banget. Kita lihat kemarin sih beberapa sekilas fenomenanya, ketika itu dari unsur pemerintah saja cukup sulit mengaturnya gitu loh, dari segi pendataan, penjadwalan, sampai kemudian bahkan pada saat teknis di lapangan. Vaksin itu kan kita untuk COVID-19 kayak kita lindungi ya, tapi ketika dalam prosesnya kita nggak sesuai prokes, kita misalnya desek-desekan di situ, akan bahaya juga dong. Akan bahaya juga. Nah maka dengan beranjak dari itu dan ada beberapa permasalahan juga sampai kita bicara nanti mungkin soal limbah vaksinnya, itu kami melakukan kajian. Nah ini pencegahan ombus ini seperti ini, belum kejadian kan vaksin ke masyarakat kan? Belum kejadian. Tapi kemungkinan akan terus sampai tahun depan kan? Karena yang pelayanan publik aja belum selesai. Yang pelayanan publik masih ada yang belum, lansia masih banyak yang belum. Nah maka kita melihat kalau yang pelayanan publik aja, pelayanan publik ini kan bisa dikoordinir nih, udah jelas, ada TIC-nya bisa. Yang kalau yang pelayanan publik saja, itu beberapa pelaksanaannya mungkin masih banyak memerlukan penyempurnaan. Gimana yang masyarakat? Belum lagi kita ngomongin narikin masyarakat yang nggak mau divaksin. Padahal sudah strategi kan gitu. Sedangkan yang sudah mau divaksin aja ketika di lapangan harus ada strategi tertentu juga gitu supaya memang pelaksanaan vaksin itu bisa nyaman dengan pelaksanaannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pelayanan publik kualitas itu gitu. Jadi memang bisa memberikan pelayanan tapi
pelayanan yang memang membuat masyarakat juga nyaman ketika mengakses. Yang pasti Ombudsman turut mengawal. Ya, ya kami sedang masih dalam proses kajian. Ya. Gitu. Ya, itu sedikit bocoran tipis lah untuk kemudian gerakan yang dilakukan oleh Ombudsman. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di luar di forum ini ya Mbak ya. Karena ya situ tadi sekilas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Atika, yang kami berterima kasih sudah berkesempatan hadir di podcast kami di Promoter TV. Maaf bila ada kesalahan ya Mbak ya. Untuk teman-teman sekalian bisa dipantau akun sosial medianya Ombudsman mungkin ya. Boleh. Oh ya, tadi Instagram juga belum. Instagramnya apa? Ombudsman RI 137 Lampung. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dipantau akun sosial medianya Ombudsman. Jadi kalau ada informasi langsung nangkep nih, tek, wah, langsung kena kan. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih dan juga jangan lupa di-share karena ini adalah bentuknya informasi. Kita sama-sama wartakan kepada masyarakat dan juga pemerintah-pemerintah yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.